Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dwi Olva Nurdahlia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi model pembelajaran yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Fani Dwi Herdianti selaku moderator dan teman saya Fatih Eko Saputra, Vivi Hamidayanti, Helwina Nur Habibti, dan Muhammad Arifin. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran yang efektif yang akan kami sajikan menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran, yang kedua macam-macam model pembelajaran, yang ketiga langkah-langkah model pembelajaran, dan yang keempat model pembelajaran yang efektif. Untuk poin pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran bisa diartikan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Kokom Komalasari mengatakan bahwa proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah pendekatan, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Strategi atau teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan yang terakhir yaitu ada taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran. Terdapat beberapa macam model pembelajaran, antara lain 1. Model pembelajaran langsung, 2. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yang ketiga model pembelajaran kontekstual, dan yang keempat adalah model pembelajaran kooperatif. Poin ketiga yaitu langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Langkah-langkah dari model pembelajaran langsung yaitu 1. Menjelaskan dan menetapkan tujuan. Guru memberikan tujuan secara keseluruhan, memberikan informasi latar belakang dan pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Guru mendemonstrasikan dengan jelas tahap demi tahap suatu pengetahuan atau keterampilan baru. 3. Memberikan latihan dan memberikan bimbingan. Guru menyediakan kesempatan bagi siswa untuk melatih pengetahuan atau keterampilan baru. 4. Memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik. Guru memeriksa kebenaran pemahaman siswa dan kinerja siswa. Kemudian, guru memberikan umpan balik segera mungkin dan disampaikan dengan jelas. 5. Memberikan latihan lanjutan. Guru menyiapkan lanjutan pada situasi yang lebih kompleks dan memberikan perhatian pada proses transfer. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis masalah yaitu 1. Orientasi siswa pada masalah.
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena, demonstrasi, atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran cooperative learning. Langkah-langkahnya: 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 4. Membimbing kelompok belajar. 5. Evaluasi. 6. Memberikan penghargaan. Yang keempat, langkah-langkah model pembelajaran kontekstual. Langkah-langkahnya yaitu: siswa dilatih untuk belajar bekerja, menemukan, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Siswa diarahkan untuk melaksanakan kegiatan inquiry, kembangkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya, ciptakan masyarakat belajar agar siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain dan saling bertukar pengetahuan. Yang terakhir yaitu lakukan penilaian nyata. Baik, model pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mampu membawa siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan. Adapun salah satu pembelajaran efektif yaitu dengan menggunakan metode komparatif. Metode comparative learning adalah metode pembelajaran yang fokus pada penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dengan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kesimpulan dari materi model pembelajaran yang efektif yaitu model pembelajaran bisa diartikan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajar. Terdapat beberapa macam model pembelajaran, antara lain model pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, model pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mampu membawa siswa mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan. Adapun salah satu pembelajaran yang efektif menurut pendapat kelompok kami yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Dikarenakan metode pembelajaran kooperatif berfokus pada penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Itu tadi sedikit penyampaian materi mengenai model pembelajaran yang efektif. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.